Ratna, seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di pinggiran Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Suaminya, Hendra, bekerja sebagai sopir truk antar kota yang pulang paling cepat 2 minggu sekali. Jadi hampir setiap hari, Ratna mengurus rumah sendirian bersama putrinya yang baru berusia 4 tahun, Naila. Kejadian ini terjadi pada pertengahan Ramadan tahun lalu. Lingkungan tempat tinggal mereka bukan lingkungan yang ramai. Rumah kontrakan itu berdiri di ujung gang, bersebelahan langsung dengan kebun pisang yang sudah lama tidak terawat. Pohon-pohonnya rimbun, daunnya saling menutup sampai siang hari pun bagian dalam kebun itu terasa gelap. Tetangga terdekat Ratna berjarak hampir 50 meter. Cukup jauh untuk membuat suara teriakan tidak terdengar dengan jelas. Malam itu, Ratna baru saja selesai salat tarawih di rumah. Naila sudah tertidur sejak pukul 8. Ratna duduk di ruang tengah sambil melipat baju. Televisi menyala pelan menayangkan ceramah agama. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.17. Angin malam masuk dari jendela samping yang memang sengaja dibuka sedikit karena malam itu terasa panas luar biasa untuk ukuran bulan puasa. Ratna tidak terlalu merisaukan hal itu. Sampai dia mencium sesuatu. Bau kemenyan. Bukan bau kemenyan yang samar, tapi pekat, seperti ada seseorang yang membakarnya tepat di luar jendela. Ratna menghentikan tangannya. Hidungnya bergerak-gerak memastikan. Ya, itu kemenyan. Bercampur dengan sesuatu yang lain. Bau tanah basah. Bau seperti kulit yang lama tidak mandi. Dia bangkit perlahan dan mendekati jendela. Dari celah jendela yang terbuka, dia melihat ke arah kebun pisang. Gelap. Tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Ratna menutup jendela dan menguncinya. Dia ceritakan ini kepada suaminya lewat pesan singkat. Hendra membalasnya cepat, bilang mungkin cuma tetangga yang bakar sampah atau ada orang hajatan di kampung sebelah. Ratna mencoba percaya itu dan mencoba tidur. Tapi malam itu tidurnya tidak tenang. Dia bermimpi berdiri di tengah kebun pisang. Di hadapannya berdiri sebuah sosok. Tingginya hampir menyentuh pelepah pisang yang menjulang. Tubuhnya besar, hitam, berbulu lebat. Wajahnya. Ratna tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi matanya. Matanya menyala merah seperti bara yang hampir padam. Sosok itu tidak bergerak. Hanya memandangi Ratna dengan tatapan yang terasa seperti tangan yang mencengkeram dada dari dalam. Ratna terbangun dengan napas tersengal. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2.43. Hampir waktu sahur. Dia duduk di atas kasur, jantungnya berdegup keras. Keringatnya membasahi punggung meski kipas angin menyala penuh. Dia mengambil air minum dan duduk di dapur. Mencoba menenangkan diri. Dan saat itulah dia mendengar suara dari luar. Suara ketukan di pintu belakang. 1, 2, 3 ketukan. Ratna membeku. Siapa yang mengetuk pintu belakang rumahnya pukul hampir 3 pagi? Dia memandangi pintu itu tanpa berani bergerak. Ketukan itu berhenti. Hening selama hampir 1 menit. Lalu terdengar lagi. Kali ini bukan ketukan, tapi suara garukan. Seperti kuku panjang yang digesekkan perlahan di permukaan kayu pintu. Ratna mundur menjauh dari pintu. Tangannya gemetar. Dia ingin membangunkan Naila, tapi justru tidak ingin anaknya melihat dan mendengar apa yang sedang terjadi. Dia mengambil ponselnya dan menelepon suaminya. Tidak diangkat. Menelepon lagi. Tidak diangkat, suara garukan itu berhenti. Dan digantikan oleh suara yang jauh lebih membuat bulu kuduk berdiri. Suara napas. Berat. Dalam. Teratur. Seperti suara napas manusia dewasa yang berdiri tepat di balik pintu itu. Ratna bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Terlalu jelas. Seperti tidak ada pintu yang memisahkan mereka. Ratna membaca ayat kursi dalam hati berulang-ulang.
Bibirnya bergerak tapi tidak ada suara yang keluar. Kakinya berdiri tidak bisa digerakkan. Matanya tidak bisa lepas dari pintu itu. Lalu hening. Benar-benar hening. Ratna tidak tahu sudah berapa lama dia berdiri seperti itu. Dia hanya sadar saat azan subuh berkumandang dari masjid kampung yang berjarak kira-kira 300 meter dari rumahnya. Suara azan itu seperti tangan yang menariknya kembali ke dunia nyata. Dia tersadar, lututnya lemas, dan dia langsung duduk di lantai dapur sambil menangis tanpa suara. Keesokan harinya, Ratna memberanikan diri membuka pintu belakang setelah matahari benar-benar tinggi. Dan yang dia temukan membuat perutnya seperti diaduk. Di permukaan pintu kayu itu, terdapat bekas cakaran. Panjang. Dalam. 5 garis sejajar yang memanjang dari atas ke bawah, persis seperti bekas cakaran kuku. Tapi ukurannya tidak wajar. Jarak antar garisnya hampir sejengkal. Tidak ada manusia dengan jarak jari sekebar itu. Ratna memotret pintu itu dan mengirimkannya ke suaminya. Hendra langsung menelepon. Suaranya terdengar khawatir. Dia menyuruh Ratna untuk sementara menginap di rumah ibunya yang ada di desa sebelah. Tapi Ratna menolak. Dia tidak mau dianggap penakut. Dan lagi pula, Naila sudah terlanjur nyaman di kontrakan itu. Dia tidak mau membuat anaknya bingung. Keputusan yang belakangan dia sesali. Malam kedua berlalu relatif tenang. Ratna tidur dengan lampu menyala dan membaca beberapa ayat sebelum tidur. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bau kemenyan. Dia mulai berpikir mungkin semua memang hanya sugesti. Tapi malam ketiga berbeda. Berbeda dan jauh lebih buruk. Pukul 1.15, Naila tiba-tiba menangis kencang dari kamarnya. Ratna langsung berlari masuk. Naila duduk di sudut kasur, memeluk lututnya, matanya terbuka lebar memandang ke arah jendela kamar. "Ada om besar, Bu," kata Naila. Om besar di luar jendela. "Liatin Naila." Ratna memeluk anaknya dengan erat sambil berusaha keras tidak menoleh ke jendela. Tapi akhirnya dia menoleh juga. Jendela kamar Naila berhadapan langsung dengan kebun pisang. Dari tempat Ratna berdiri, dalam cahaya lampu kamar yang temaram, dia bisa melihat bayangan di balik tirai tipis jendela itu. Bayangan yang terlalu besar untuk jadi bayangan pohon. Terlalu tegak. Terlalu mirip siluet manusia yang berdiri dan menatap ke dalam. Ratna menarik Naila keluar dari kamar. Mereka berdua mengunci diri di kamar utama. Ratna tidak tidur sedetik pun malam itu. Dia duduk bersandar di pintu sambil menggendong Naila yang akhirnya tertidur kembali, membacakan doa-doa dengan bibir yang tidak berhenti bergetar. Keesokan paginya, Ratna mendatangi Bu Sarni, tetangga yang paling lama tinggal di kawasan itu. Perempuan tua berusia hampir 70 tahun yang lahir dan besar di desa itu. Ratna menceritakan semuanya. Wajah Bu Sarni langsung berubah begitu Ratna selesai bicara. "Endhuk," kata Bu Sarni pelan, "kontrakan kamu itu memang sudah lama bermasalah. Sebelum kamu, ada 2 keluarga yang menghuni. Dua-duanya keluar sebelum kontrak habis. Tidak ada yang mau bilang kenapa waktu itu, tapi aku tahu." Bu Sarni lalu bercerita. Kebun pisang di samping kontrakan itu dulunya adalah bagian dari pekarangan rumah tua yang sudah lama roboh. Pemiliknya, seorang dukun tua yang meninggal puluhan tahun lalu, konon menjadikan kebun itu sebagai tempat pesugihan. Ada perjanjian yang dibuat di sana. Perjanjian yang meninggalkan sesuatu bahkan setelah orang yang membuat perjanjian itu sudah mati. Yang paling bahaya, kata Bu Sarni, makhluk itu suka mengincar perempuan yang tinggal sendirian. Apalagi di bulan puasa. Di bulan puasa, dia lebih kuat. Lebih berani. Karena banyak manusia yang lalai. Ratna merasa tulang punggungnya seperti dicabut mendengar kalimat itu. Bu Sarni merekomendasikan seorang ustadz kampung untuk membantu. Sore harinya, Ustadz Rohmat datang ke kontrakan Ratna. Beliau meminta Ratna menceritakan semuanya dari awal. Setelah mendengar,
Beliau mengangguk-angguk pelan lalu berjalan mengelilingi rumah sambil membaca doa-doa yang Ratna tidak hafal. Di dekat jendela samping ruang tengah, Ustadz Rohmat berhenti. Lama. Sangat lama. Lalu beliau membungkuk dan mengambil sesuatu dari balik pot tanaman yang ada di sudut jendela. Sebuah bungkusan kecil. Terbungkus kain hitam, diikat tali merah. Sudah menghitam di beberapa bagian, seperti sudah lama diletakkan di situ. Ustadz Rohmat tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Tapi Ratna melihat rahang beliau mengeras. Ini sengaja ditaruh orang, kata beliau singkat. Siapa yang menaruhnya dan kapan, sampai sekarang Ratna tidak pernah tahu. Mungkin sudah ada sebelum mereka pindah ke sana. Mungkin juga baru diletakkan belum lama ini. Yang jelas, bungkusan itu dibuang dengan cara khusus oleh Ustadz Rohmat, dan beliau memasang beberapa rajah di titik-titik tertentu di dalam rumah sebelum pamit. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Ratna dan Naila tidur nyenyak. Tidak ada bau kemenyan. Tidak ada suara ketukan. Tidak ada bayangan di balik jendela. 2 hari kemudian, Hendra pulang lebih cepat dari jadwal. Dia bilang ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang dan tidak bisa fokus menyetir sejak malam terakhir Ratna meneleponnya ketakutan. Ratna tidak pernah memberitahu suaminya detail lengkap tentang apa yang dia alami. Dia hanya bilang sudah beres. Mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak rumah itu. Tapi sebelum mereka pindah, Ratna sempat bertanya kepada Bu Sarni satu hal yang sejak awal mengganjal di benaknya. Kenapa justru bulan puasa? Kenapa makhluk itu memilih bulan puasa untuk mengganggu? Bu Sarni diam sebentar. Lalu menjawab. Justru karena bulan puasa, enduk. Orang mengira di bulan puasa, semua setan dibelenggu. Tapi tidak semua. Yang sudah terikat perjanjian dengan manusia, yang sudah menyatu dengan tempat, dia tidak ikut dibelenggu. Dan karena semua orang merasa aman, karena semua orang lengah, dia justru punya ruang yang lebih leluasa untuk bergerak. Ratna membawa kalimat itu sampai sekarang. Dan setiap Ramadan tiba, setiap malam menjadi lebih panjang dan lebih sunyi dari biasanya. Dia selalu ingat malam-malam itu. Selalu ingat suara garukan di pintu. Selalu ingat bayangan besar di balik tirai tipis kamar anaknya. Dan selalu memastikan bahwa tidak ada jendela yang terbuka tanpa dia ketahui.